Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julka Ida Hasibuan, NPM 18150033, Prodi Vokasional Informatika 5A, dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan, di mana pembahasannya yang pertama teori dan konsep SPK. Yang kedua, perbedaan antara pendukung keputusan dan SPK. Yang ketiga, hubungan pendukung keputusan dan SPK. Dan yang keempat, contoh penerapan SPK di masyarakat. Baik, yang pertama, pengertian sistem pendukung keputusan, yaitu sistem pendukung keputusan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem manajemen pengetahuan berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pengertian sistem keputusan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Surbakti, yaitu sistem pendukung keputusan mendayagunakan resource individu-individu secara intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Yang kedua, Ephraim Turban mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi-tekstruktur. Selanjutnya, tahapan sistem pendukung keputusan dimulai dari fase inteligensi, fase desain, phase pilihan, phase implementasi. Kemudian komponen tentang sistem pendukung keputusan. Yang pertama, data manajemen, termasuk database. Kedua, model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, dan lain-lain. Yang ketiga, communication, berkomunikasi. Yang keempat, knowledge management. Selanjutnya, tujuan SPK. Yang pertama, membantu manajer dalam mengambil keputusan atas masalah semi-struktur. Kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk mengganti fungsi manajer. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Keempat, kecepatan komputasi komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komunikasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Kemudian, peningkatan produktivitas membangun satu kelompok pengambilan keputusan. Terutama para pakar bisa sangat mahal pendukung terkomputerisasi, bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama, keputusan tekstruktur, yaitu keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Yang kedua, keputusan semi-tekstruktur, yaitu keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Yang terakhir, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Selanjutnya, tipe sistem pendukung keputusan.
DDS model pasif, DDS model aktif, kemudian suatu DDS bersifat kooperatif, kemudian model driven DDS. Selanjutnya, perbedaan pendukung keputusan dan SPK. Pendukung keputusan yaitu bila memberi alternatif pilihan keputusan yang banyak. Yang kedua, membantu dan merumuskan sebuah permasalahan SPK. Ketiga, bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya juga. Keempat, pada SPK yang lebih diutamakan ialah efektivitas efisien. Sedangkan SPK itu bisa membuat output juga produktivitas dengan tingkat tinggi. Bisa membuat kualitas lebih meningkat dari sebelumnya. Bisa mengunci kepakaran yang terbilang terbatas. Bisa beroperasi dengan mudah di lingkungan yang berbahaya. Dan yang terakhir, akses ke pengetahuan dapat dilalui dengan cara singkat. Oke, selanjutnya hubungan pendukung keputusan dan sistem keputusan. Yaitu yang pertama, sama-sama mempunyai kemampuan yang bisa menjelaskan jalur penalaran yang dibuntuti pencapaian pemecahan massa tertentu. Yang kedua, SPK pendukung keputusan memakai basis pemodelan, sedangkan keputusan dengan konsultasi. Selanjutnya, contoh penerapan SPK di masyarakat yaitu keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, menentukan kelayakan lembur, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.